Yesus, Allah kami yang hidup Tuhan. Terima kasih Engkau telah memberikan berkat karunia hingga sampai kami pada hari ini ya Tuhan. Kasih-Mu begitu nyata dalam hidup kami ya Tuhan. Hanya dengan pengorbanan-Mu saja kami bisa hidup sampai detik ini Tuhan. Kami bisa diselamatkan ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mulai ibadah kami. Pimpin dan sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Kami serahkan hanya dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Shalom semuanya. Gimana nih kabarnya? Pasti luar biasa ya. Pasti, amin. Meskipun kita tetap melakukan ibadah online, kasih dari Tuhan itu nggak pernah berkurang buat kita semua. Amin. Tetap jaga kesehatan ya. Tuhan Yesus memberkati. Kita pujikan pujian selanjutnya. Hanya padamu
persembahkan kepadamu, Yesusku. Tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia menjadikanku berharga. Kau tulus
kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu yang sudah kami terima Tuhan sampai hari ini Tuhan. Yesus. Segala rencana-Mu itu rencana yang baik Tuhan, tidak ada rencana kecelakaan Yesus. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Yesus. Ya Yesus, Kau yang mengerti hati kami Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus, berkati anak-anak-Mu Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu Yesus. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Yesus. Berkatalah melalui hamba-Mu Tuhan supaya benih-benih firman yang disampaikan Tuhan dapat kami terima Tuhan dan dapat kami terapkan Tuhan di kehidupan kami sehari-hari Yesus. Terima kasih Tuhan, beri kami telinga yang dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Beri kami hati Tuhan yang mau menerima firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom kaum muda GUGC yang saya kasihi, terlebih dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan kalau malam ini kita boleh bersama-sama kembali dalam ibadah online. Kita tetap beribadah kepada Dia meskipun mungkin di rumah masing-masing, tapi tetap dengan satu tujuan, ya, yakni tentang untuk tetap memuliakan, menyenangkan hatinya Tuhan Yesus buat setiap kehidupan kita. Kita telah memuji Tuhan dan saya yakin dan percaya renungan malam ini akan menguatkan kita semuanya. Tema renungan malam ini saya beri judul Siapakah Aku Ini, ya. Kalau judul bahasa Inggrisnya mungkin Who Am I, ya. Who am I? Siapakah aku ini, ya. Siapakah aku ini? Seringkali kehidupan dunia ini menunjukkan sesuatu yang berbeda dengan kita, ya. Sepertinya kita merasa bahwa kita ini diabaikan oleh sekeliling kita, ya. Kita dipojokkan oleh sekeliling kita, ya. Kita merasa bahwa aku ini terlalu katakanlah mungkin minder dalam lingkungan kita, ya. Seberapa banyak kita kadang-kadang menghadapi lingkungan yang seperti ini, ya. Kadang-kadang kalau mungkin kita hidup di lingkungan yang kaya, kemudian ekonomi kita ternyata papa mama kita tidak bisa membelikan barang-barang yang mewah, nggak bisa membelikan sepeda motor mungkin. Apa yang ada dalam kehidupan kita? Kita akan mikir, siapa aku ini ya? Aku ini cuma orang miskin. Aku ini orang yang tidak berharga, ya. Aku orang yang tersisihkan. Aku orang yang terpojokkan, ya. Itu seringkali yang ada di benak pemikiran kita, ya. Kalau kita merasa, aku ini orang yang mapan, aku orang yang kaya, papa mamaku punya banyak uang. Kemudian kita hidup di lingkungan yang mapan-mapan juga, ya. Tetangga kita mapan, teman-teman kita semua dari kalangan the have semuanya, ya, punya uang semuanya. Maka kita merasa bahwa aku ini luar biasa. Siapa aku? Semua orang akan tahu bahwa aku ini banyak duitnya, banyak uangnya, ya. Golongan the have, golongan orang kaya, ya. Seringkali untuk menunjukkan bahwa siapa aku ini, lingkungan itu sangat mempengaruhi kehidupan kita, ya. Kalau kemudian kita punya teman-teman sama-sama dalam tanda petik mungkin dalam lingkungan yang kurang berada, ya, lingkungan yang cukup miskin katakanlah begitu, dan kemudian kita merasa bahwa kita juga hidup di tengah-tengah mereka, ya. Kemudian satu ketika kelompok kita bertemu dengan kelompok yang lain, katakanlah mungkin di kaum muda katakanlah misalnya seperti itu, GUGC Mojo Agung ketemu dengan mungkin kaum muda yang dari Surabaya, ya. Kita merasa bahwa kita ini Mojo Agung, ya. Kita ini dari desa, ya. Mereka pakaiannya bagus-bagus, mereka penampilannya matching gitu, ya. Cantik-cantik, ganteng-ganteng, bajunya, pakaiannya semuanya mewah-mewah. Kita pakaiannya sangat simpel. Kita merasa minder. Dan inilah yang seringkali membentuk kepribadian kita, membentuk wawasan kita.
Kemudian kita akan ditunjukkan bahwa siapa kita, siapa aku, siapa kamu. Kita akan merasa bahwa oh, aku ini hanya seperti ini. Ya. Kadang-kadang apa yang dikatakan kata-kata teman-teman kita, ya, itu juga membentuk kepribadian kita. Ya. Kalau seringkali kita dikatakan sama teman kita, oh kamu orangnya males, gitu ya. Nah, kita suatu ketika akan merasa bahwa iya ya, aku ini betul-betul males ya kayaknya ya. Aku ini orang yang tidak mau kerja kayaknya ya. Aku cari lapangan kerjaan sulit sekali. Mungkin karena memang aku ini malas ya, mungkin ya. Katakanlah sekali lagi teman kita mengatakan kepada kita, oh kamu ini bodoh ya. Mau ngomong goblok tidak mentolo ya. Kamu ini bodoh. Kemudian mancep di pikiran kita, banyak teman kita yang ngomong, wah aku ini bodoh ya, aku ini nggak bisa, sekolahku bodoh, sekolahku ini kalah dengan teman-teman yang lain. Nah, dari situ akan membentuk wawasan pemikiran kita. Duh, aku ini orang yang bodoh ya, aku ini orang yang kurang wawasan ya. Jadi minder, jadi nggak punya bukan rendah hati, tapi menjadi rendah diri ya. Dan itu yang akan kita pelajari dalam sedikit waktu ke depan ini. Kita akan tahu betapa luar biasanya kita ya. Contoh yang paling gamblang adalah Musa ya. Coba kita buka dalam Keluaran 3 ayat yang ke-11. Keluaran 3 ayat yang ke-11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Wah, waktu Musa melihat ada semak-semak, kemudian Musa melihat itu ada api, tapi semak-semak itu nggak terbakar. Kemudian Musa kepingin mendekat, dan kemudian Tuhan bicara sama dia, lepas kasutmu, sebab tempat yang kau injak itu adalah suci. Nah, kemudian dengan ketakutannya Musa menghadap kepada semak-semak yang bercahaya tadi. Dan kemudian terjadilah dialog dengan Allah Bapa di surga. Dan Allah Bapa di surga telah menunjuk dia sebagai orang yang bisa, yang mampu, ya, yang luar biasa, ya, yang mempunyai sifat-sifat yang diperkenan Allah, ya, untuk melepaskan bangsa Israel yang banyaknya 2 juta orang. Coba, kaum muda, renungkan hal ini. Dan Musa apa yang dirasakan oleh dia? Loh, Tuhan, Engkau tahu kan, aku ini siapa? Ya. Aku ini orang pelarian ya. Memang waktu itu dia membunuh orang Mesir, dan kemudian dia melarikan diri karena ketakutan dikejar oleh Firaun, dan kemudian dia hidup di padang belantara, mengembalakan domba punyanya mertua indah. Dia jadi hidup dengan Sipora itu, hidup di rumah mertua indah ya. RMI, rumah mertua indah. Dia merasa harga dirinya begitu rendah ya. Dia merasa bahwa aduh, aku ini cuma gembala domba ya. Domba ini pun bukan punya aku, tapi domba ini punyanya mertua semuanya. Aku dihidupi makan semua dari mertua aku semuanya. Dan itu membentuk dia bukan setahun 2 tahun, tapi 40 tahun. Coba bayangkan betapa wawasan ini melekat pada Musa bahwa dia itu adalah orang yang sangat-sangat tidak berharga ya, baik di mata manusia apalagi di mata Tuhan. Dia merasa betapa, duh, aku ini siapa Tuhan ya. Dia menunjukkan kelemahannya dia ya. Dia sadar dia bukan dari lingkungan yang katakanlah punya segala-galanya. Apalagi dia juga ngomong, aku ini nggak bisa ngomong Tuhan, aku nggak pintar bicara ya. Bicara aku mungkin cedal kayak saya mungkin. Saya dulu waktu SD di UGC tahu bahwa saya dari SD seringkali dipoyoi itu apa ya, digurui sama teman-teman. Oh, ngomongnya pelat, cedal, nggak bisa ngomong R. Aduh, tapi puji nama Tuhan ya. Tuhan yang membentuk saya ini. Tuhan yang tahu saya dengan persis. Dia bentuk saya pelan-pelan, diasah pelan-pelan ya. Sampai saat ini bisa berdiri di hadapan saudara dan bisa bicara, membawakan renungan firman Tuhan. Kalau bukan Tuhan ya, kalau bukan Tuhan Yesus yang kita sembah, memang siapa kita? Tapi di hadapan Tuhan kita luar biasa ya. Kita tahu kehidupan Musa yang seperti itu sampai Tuhan ngamuk sama Musa ya. Itu loh, ada kokomu ya, yang namanya Harun. Itu kan paselida, itu nanti akan jadi ngomong juru bicara untuk Firaun. Awal-awalnya seperti itu. Dan nanti satu ketika kita tahu sendiri betapa Musa diurapi Tuhan luar biasa ya.
Sampai Tuhan tuh bisa omong-omong sendiri dengan dia. Ya. Kalau Tuhan ngomong-ngomong dengan Musa, mukanya Musa ini bisa bercahaya dan mereka jadi ketakutan semua. Ini Musa. Ya. Dan sebetulnya Musa itu, jangan kaget kalau itu adalah kita. Ya. Siapa aku? Ya. Who am I? Satu, mengertilah kita bahwa kita itu adalah orang yang sangat spesial di mata Allah. Ya. Jangan punya pandangan bahwa kita ini sangat spesial di mata manusia. Jangan, ya, tidak ada harganya. Ya. Mereka memandang kita karena kita punya kemampuan. Mereka memandang kita karena kita punya kecakapan. Mereka memandang kita karena kita punya harta kekayaan. Ya. Tapi kalau pada saat kita di bawah, mereka akan banyak meninggalkan kita. Itu manusia. Tapi di mata Tuhan, kita menjadi orang yang sangat luar biasa, yang sangat spesial. Mazmur 139 ayat 13 sampai 14 dikatakan seperti ini. Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib yang Kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Sebuah pujian. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah kita? Kita adalah orang yang spesial dibentuk Tuhan. Cari orang yang persis dengan kita, persis dengan kamu, persis dengan saya. Dunia ini yang penduduknya saat ini 8 miliar orang. Ya. Cari satu orang yang persis dengan saya. Tidak ada. Orang yang kembar pun juga. Saya punya saudara kembar, ya. Saudara misanan kembar di Surabaya. Saya gampang membedakan, namanya Yumi Yusiang. Sampai saat ini pun saya bisa membedakan. Oh, yang agak lonjong wajahnya itu namanya Yusiang, yang agak bulat itu sedikit namanya Yumi. Itu kembar. Ya. Itu kembar. Dan itu pun ada bedanya. Belum sifat-sifatnya dan lain-lain. Sangat berbeda. Kemarin diketemukan ada cewek yang katanya kayak Nike Erdila. Ya, beberapa saat yang lalu, minggu, 2 hari, 3 minggu yang lalu, sebulan yang lalu. Kayak Nike Erdila, penyanyi tahun 80-an mungkin ya. Saya nggak terlalu ingat. Oh, persis kayaknya. Tapi kalau saya perhatikan dengan detail, nggak persis-persis banget, biasa-biasa aja. Ya. Ya memang agak mirip, tapi nggak mirip-mirip banget. Ya. Nike Erdila. Tapi cewek ini namanya siapa saya nggak tahu. Ya cewek ini beda banget dengan Nike Erdila. Zamanannya sudah berbeda. Ya. Nike Erdila tahun 80-an, dia tahun berapa? Dia tahun 2021 baru muncul. Ya, seorang gadis muda. Ya. Sangat berbeda. Kita diciptakan satu persatu dengan pembentukan Allah, dengan diasah oleh wawasan Allah yang luar biasa. Kita menjadi orang yang sangat luar biasa di mata Allah. Ya. Kita adalah orang yang spesial di mata Allah. Jangan minder dengan apapun juga. Tidak ada yang menyamai kita. Ya, tidak ada yang menyamai kita. Dia Allah yang maha hidup, dia Allah yang luar biasa. Ya. 8 miliar orang, tidak ada yang sama. Coba, kalau orang saat ini produksi robot, dalam sekejap robotnya mungkin bisa diproduksi banyak, tapi sama semua itu. Ya. Nanti matanya sama, wajahnya sama dan sebagainya. Coba suruh buat dia custom. Ya. 1000 robot, 1000 wajah. Nggak mungkin bisa. Ya. Dalam sekejap. Dia akan bisa dengan waktu yang lama. Tapi Tuhan ciptakan berapa? 8 miliar orang ini. Begitu banyak, luar biasa. Tidak ada yang sama satupun. Bukan hanya cuma wajahnya tok, tapi juga sifat-sifatnya, ya. Wataknya, ya. Hobinya, ya. Dia senang apa? Beda-beda semuanya. Ya. Dia pinter apa? Semuanya beda. Kita tahu bahwa kita ini adalah orang yang spesial ditenun oleh Allah, ya. Ditenun dari dalam rahim, ya, oleh Allah sendiri. 2, lebih luar biasa lagi. Kita ini orang tebusan Allah. Kalau ditanya, siapa kamu? Siapa kita? Siapa aku? Aku adalah orang yang ditebus oleh darah Tuhan Yesus, ya. Yang sudah hancur di kayu salib juta untuk memuliakan aku, untuk memuliakan kita, untuk meninggikan kita, untuk mengangkat tingkat kita tinggi-tinggi sampai naik dalam kerajaan surga yang mulia. Itulah kita. Itulah saya. Itulah juga kamu, Geujisi Maju Agung.
Ya, luar biasa. Dia Allah kita yang luar biasa. Dia yang menebus kita. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. 1 Petrus 1 ayat 18 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti anak domba, darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Siapa yang tak bernoda, siapa yang tak bercacat di dunia ini? Semuanya sudah cacat, semuanya sudah bernoda oleh dosa. Tapi ada satu persen yang luar biasa, namanya Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Dia tidak ada noda, tidak ada cacat, tidak ada dosa sedetik pun juga dalam hidupnya. Ya. Dan dia korbankan hidupnya untuk menebus kita, biar kita bisa sederajat dengan dia. Luar biasa. Sederajat dengan dia, hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus kita di alam kekekalan sana dalam kerajaan surga. Luar biasa. Dia adalah kakak sulung kita. Luar biasa. Siapa itu? Tuhan Yesus Kristus. Dan persen yang kedua siapa? Itu adalah saya, juga saudara semuanya. Saudara yang ditebus oleh Tuhan, saudara yang percaya sama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Satu, kita adalah spesial dibentuk oleh Allah. Yang kedua, kita adalah orang-orang tebusan Allah yang luar biasa. Dan yang ketiga, lebih meningkat lagi, kita lebih luar biasa lagi. Kita adalah orang yang punya kuasa dalam kehidupan kita. Kita adalah kita, aku adalah aku. Siapa aku? Inilah aku. Aku sudah ditebus oleh Allah, dibentuk spesial. Maka ada kuasa Allah yang mengalir dalam kehidupan kita. Ya. Dengan kekuatan Roh Kudus yang luar biasa. Akan menjebol tingkap-tingkap langit, akan menjebol tingkap-tingkap kesulitan, akan menjebol tingkap-tingkap apa yang ada di hadapanmu saat ini. Ya. Jangan khawatir apapun juga. Ya. Masa depanmu adalah masa depan yang paling cerah. Masa depanmu adalah masa depan yang paling luar biasa. Sebab engkau punya otoritas yang luar biasa ini dari Allah Bapa di surga. Engkau punya kuasa, engkau punya kekuatan yang luar biasa yang tidak dipunyai oleh mereka yang lain. Mungkin mereka mengandalkan fisik mereka, mungkin mereka mengandalkan otot mereka, mungkin mereka mengandalkan otak mereka. Tapi engkau andalkan Tuhan Yesus dalam hidupmu. Engkau andalkan Roh Kudus dalam hidupmu. Yakin dan percaya. Ada kekuatan yang lebih luar biasa dalam kehidupan kaum muda saat ini. Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, tetapi semua yang orang yang menerimanya diberinya kuasa. Luar biasa kan? Yang percaya Tuhan Yesus, yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu siapa? Mereka yang percaya dalam namanya. Ya. Kuasa untuk menghadapi kuasa apapun juga. Ya. Kuasa kedagingan kita, kuasa kegelapan, kuasa roh setan, kuasa iblis. Ya. Kuasa-kuasa untuk menjebol apa yang menjadi halangan-halangan di hadapan kita. Ya. Pintu-pintu yang tertutup di hadapan kita. Yakin dan percaya. Dengan kekuatan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita, semuanya akan terbuka lebar. Bagi ayat yang terakhir, Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kita ini luar biasa, saudara. Ya. Kita ini sangat luar biasa, GOGC. Kaum muda yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita adalah umat-umat pilihannya Dia. Ya. Kita adalah umat yang dibentuk secara spesial. Tidak ada orang yang seperti kamu satupun juga di dunia ini selain kamu. Kita juga menjadi orang yang tebusan Allah yang luar biasa, ditebus dengan darah Kristus yang suci. Ya. Dan kita dijadikan anak-anak Allah yang luar biasa. Bukan hanya itu aja, tapi kita diberi kuasa melalui kuasa Roh Kudus yang dalam hidup kita. Ya. Untuk menjebol semua tingkap apapun juga di hadapan kita, ya, yang menjadi halangan dalam masa depan kita. Yakin dan percaya, kamu sudah diberkati Tuhan. Kamu sudah mempunyai wawasan yang luar biasa. Bukan karena engkau kuat, bukan karena engkau bisa, bukan karena engkau sanggup, tapi karena semata-mata Tuhan Yesus yang ada di dalammu, Roh Kudus yang membimbing kamu, menjadikan engkau menjadi sangat-sangat luar biasa. Puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya renungan sore ini boleh menguatkan saya, juga menguatkan GOGC semua yang dengar firman Tuhan sore hari ini. Imani, bila perlu ulang firman Tuhan ini, ulang renungan ini,
menjadi kekuatan buat kehidupan kita, menjadi pembimbing dalam kehidupan kita. Dari hari ke hari, kita akan semakin kuat di dalam Dia. Dalam menghadapi apapun juga, ingat Dia, ingat firman Tuhan, ingat apa yang sudah diberitakan oleh firman Tuhan. Itu menjadi kekuatan kita yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama untuk kaum muda GOJC Mojo Agung. Terima kasih Tuhan Yesus yang Maha Baik. Kami mengucap syukur kalau sore ini kembali Tuhan kami boleh menghadap hadirat-Mu. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu yang begitu luar biasa agung Tuhan. Kami mengucap syukur kalau kami boleh bersekutu bersama-sama kaum muda GOJC Mojo Agung ini Bapa, dengan kekuatan yang dari surga, yang dari Allah Bapa sendiri, yang memampukan kami untuk ada di tengah-tengah mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang Maha Baik. Terima kasih Engkau berkati kaum muda, Engkau berkati masa depan mereka Tuhan, Engkau berkati apa yang mereka butuhkan, bahkan mungkin yang mereka inginkan, karena itu keinginan mereka adalah baik di mata-Mu Tuhan Yesus. Biarlah semua boleh jadi karena Engkau yang berbaik hati kepada mereka. Biarlah belas kasihan Tuhan Yesus boleh menerpa kehidupan kaum muda di tempat ini. Biarlah belas kasihan Tuhan Yesus boleh membuka jalan apapun di hadapan mereka Tuhan. Biar buka masa depan mereka semakin cerah, buka masa depan mereka semakin luar biasa. Sebab mereka adalah anak-anak Tuhan Yesus yang luar biasa, yang begitu mengasihi Engkau, yang mengutamakan Engkau dalam kehidupannya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang Maha Baik. Terima kasih. Apapun juga Tuhan Yesus yang menjadi kendala, yang menjadi permasalahan dalam kehidupan kaum muda Tuhan saat ini, kami bawa dalam doa saat ini kepada-Mu. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang memberi wawasan, yang membuka jalan mereka, yang menghancurkan segala masalah-masalah di depan mereka. Sebab mereka tahu bahwa kehidupan mereka sepenuhnya hanya ingin memuliakan, menyenangkan hatinya Tuhan Yesus saja. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.